Dia tidak pernah peduli dengan kejayaannya masa lalu. Dia juga tidak pernah trauma dengan masalah-masalah yang pernah dihadapinya. Yang dia pedulikan adalah bagaimana mempunyai masa depan yang lebih bagus. Waktunya banyak digunakan untuk mencari informasi dan menggali peluang. Dan ketika peluang itu sudah didapatkan, maka dia mulai membuat rencana, membuat goal setting. Kemudian dia lakukan dengan sungguh-sungguh apa yang sudah dia rencanakan. Dia lakukan dengan disiplin, tidak pernah menunda dan tidak pernah mengeluh. Dia tidak peduli dengan mereka-mereka yang negatif, mereka yang menyepelekan, mereka yang meremehkan, mereka yang menfitnah ataupun mereka yang menghina. Dia tidak akan pernah peduli. Yang dia pedulikan adalah bagaimana dia dan keluarganya. Maka orang-orang yang seperti ini, dia akan terus bekerja. Dia lakukan prospecting, home sharing, seminar pembinaan, prospecting, home sharing, seminar pembinaan, prospecting, home sharing, seminar pembinaan. Itu terus yang dia lakukan hingga akhirnya sukses itu menghampiri mereka. Dan ketika mereka berhasil, bukan hanya sekedar dia bisa lunas hutang, bisa beli mobil, rumah, umroh, haji, dan jalan-jalan ke luar negeri, tapi mereka sudah mulai mempunyai aset-aset produktif lainnya. Punya kos-kosan, punya rumah kontrakan, punya apartemen, punya sekolahan, punya rumah walet, punya kebun sawit, dan sebagainya. Mereka sudah mulai membangun peternakan uang. Saudaraku, kita harus bersyukur bahwa kita menjadi bagian dari Best Corporation Syariah. Karena sejak awal ketika kita memulai usaha ini, sebenarnya kita sudah mulai membangun peternakan amal. Ketika kita mengajak orang untuk bebas riba, di mana kita tahu bahwa riba itu dosanya luar biasa, sebenarnya kita sudah membangun amal. Apalagi ketika kemudian orang yang kita ajak, kemudian dia juga mengajak orang lain untuk bisa bebas hutang riba, maka sebenarnya amal jariah itu sudah kita peroleh. Apalagi kalau kita mencontoh apa yang dilakukan oleh owner kita tercinta, Bapak Haji Febrian Agung Budi Prasetyo. Beliau adalah orang yang ahli sedekah, banyak membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim, memberikan pendidikan yang terbaik bagi mereka, membangun masjid dan sebagainya. Maka kalau kita menteladani apa yang beliau lakukan, maka sesungguhnya kita sudah mulai membangun peternakan amal. Maka Bapak Ibu harus bersyukur bahwa PT BES ini bisa menjadi wasilah bagi kita untuk membangun peternakan uang dan membangun peternakan amal.